orang Islam sebenarnya lebih mudah cari pahala daripada cari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau di sini selamat siang. Sekarang kita ketemu lagi. Enggak lagi, ding. Baru yang pertama. Kali ini kita ada pembicaraan yang nggak tahu ini menarik atau tidak. Tapi karena ini akun YouTube-nya AMM Piungan, Angkatan Muda Muhammadiyah, kita akan bicara mengenai bagaimana sih Muhammadiyah itu. Saat ini kita di mana-mana sering melihat kajian banyak sekali ya, terutama mungkin media sosial lah, banyak sekali. Nah, masih ada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu sebenarnya apa? Dan kemudian ada istilah juga bagaimana Muhammadiyah memahami agama. Karena banyak sekali aliran yang kita ketahui. Banyak sekali ustadz, banyak sekali corak. Nah, bagaimana Muhammadiyah itu memahaminya? Nah, di sini saya bersama Ustadz Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz Andi Putra Wijaya. Beliau kalau boleh dibilang apa Tat? Kalau kiai ya Nggak punya pesantren. Belum punya. Iya. Biasanya kalau anak muda Muhammadiyah itu lebih suka dikenal intelektual muda Muhammadiyah. Nah, gitu aja. Ya, boleh. Ya, intelektual muda Muhammadiyah, nggak hanya di Piungan tentu saja. Aktif di daerah dan di wilayah. Kalau di Muhammadiyah ya, wilayah itu provinsi Yogyakarta. Nah, beliau saat ini mengajar sebagai dosen agama Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Aisyah Yogyakarta dan beberapa kampus lainnya. Nah, oke, tadi sudah saya singgung ya di depan ya, seperti itu ya. Mungkin buat orang awam, menjelaskan itu. Paham agama dalam Muhammadiyah di tengah percaturan faham dan seterusnya. Ya, baik. Kita mulai mungkin dari definisi dulu ya, pengertian Muhammadiyah itu apa dan seperti apa itu saya kira penting untuk kita ketahui dulu, kita pahami bersama itu. Kalau secara pengertian bahasa Muhammadiyah ya, saya kira sudah banyak yang tahu, terdiri dari dua kata Muhammad dan Iyah gitu. Ya, Muhammad itu dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Iyah itu artinya pengikut. Maka secara bahasa adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau secara istilah Muhammadiyah itu dia merupakan suatu organisasi gerakan Islam yang bergerak dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran dan sunnah makbulah, kan itu pengertian secara istilah. Dari semua itu sebenarnya kalau kita berbicara lebih mendalam, lebih jauh tentang Muhammadiyah, Muhammadiyah menurut saya punya karakteristik tersendiri gitu ya. Karakteristik yang pertama menurut saya di Muhammadiyah itu, Muhammadiyah ini merupakan gerakan atau organisasi yang dia itu bersifat otentik gitu. Nah, apa maksudnya? Otentik ini kan harus saya jelaskan nih. Otentik itu maksudnya adalah dalam mengambil hukum itu Muhammadiyah itu dia langsung menuju kepada, kalau bahasa penelitiannya adalah pada sumber primernya. Bukan sumber sekunder. Nah, sumber primer itu apa? Sumber primer itu adalah Al-Quran dan hadis tuh. Jadi yang dikedepankan dalam berhukum itu Muhammadiyah mengambil sumber primernya langsung pada Al-Quran dan hadis. Itu karakteristik yang pertama di Muhammadiyah. Karakteristik yang kedua menurut saya di Muhammadiyah itu corak gerakannya itu berkemajuan.
Nah, saya memahami berkemajuan itu Muhammadiyah itu mempunyai visi ke depan. Nah, jadi orientasinya itu untuk kehidupan ke depan itu, tidak hanya berorientasi pada kehidupan saat ini saja. Jadi kemaslahatan yang digagas oleh Muhammadiyah itu adalah kemaslahatan masa sekarang dan juga masa depan, tidak hanya berpikir pada untuk kepentingan masa sekarang saja itu. Jadi tadi adalah bersumber pada sumber primernya Al-Quran dan Hadis. Karakteristik yang kedua adalah itu bercorak kemajuan. Terus kemudian karakteristik yang ketiga menurut saya Muhammadiyah itu juga dia berada pada tidak memposisikan diri secara ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri dalam pahamnya. Tetapi Muhammadiyah mendudukkan dirinya itu pada tengah-tengah. Maka disebut Muhammadiyah itu sebagai apa? Sebagai gerakan yang moderat. Jadi tidak cenderung ke ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, tapi berada pada posisi yang tengah-tengah. Nah, ini saya kira ini 3 karakteristik yang menonjol di Muhammadiyah. Nah. Oke, begitu. Tadi disinggung ya, yang pertama mengenai pengertian ya, Muhammadiyah, Muhammad dan Iyah, pengikut Muhammad. Tapi jadi ini sebenarnya bukan klaim begitu ya. Artinya berarti paling apa istilahnya? Berarti yang bukan Muhammadiyah bukan pengikut Muhammad begitu? Oh bukan. Kalau saya melihatnya justru kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan nama Muhammadiyah itu lebih cenderung kepada memotivasi dirinya dan anggota Muhammadiyah itu untuk apa? Untuk menjadikan dirinya itu sebagai pengikut Nabi Muhammad. Jadi bukan berarti yang paling Muhammad, paling sesuai dengan Muhammad adalah Muhammadiyah, itu tidak. Tapi justru ini menjadikan motivasi bahwa seorang Muhammadiyah atau anggota Muhammadiyah itu harus ya berperilaku yang mengambil nilai-nilai dari Muhammad itu. Sehingga nama Muhammad itu dicantumkan dalam organisasi supaya apa? Supaya kita bisa mengingat, oh kita itu Muhammadiyah, maka perilaku kita itu harus sesuai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu. Tentu bukan ini ya, Dahlaniyah ya. Nah bukan, dan bukan Dahlaniyah. Muhammadiyah itu bukan Dahlaniyah, maka bisa jadi perilaku dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, misalkan dulu pernah viral kan ya tentang tata cara sholat tarawehnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu terus dan sebagainya itu. Oh tidak, karena kembali ke karakteristik yang selanjutnya tadi dalam berhukum bahwa Muhammadiyah itu kembali merujuk pada sumber otentiknya Al-Quran dan sunnahnya itu. Ya, jadi ya bisa jadi amalan Ahmad Dahlan pada waktu itu tidak dilakukan oleh berbeda. Ya, tidak diamalkan oleh warga Muhammadiyah saat ini kan itu. Karena memang pemikirannya sudah berbeda juga kan itu. Waktu itu belum ada penelitian tentang dalil-dalil secara masif. Nah sekarang sudah ada penelitian dalil secara masif, sehingga bisa jadi waktu dulu dan waktu sekarang itu berbeda. Ya, berarti memposisikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebagai, mungkin kalau bahasa saya lebih ke inspirasi. Beliau ide-idenya yang kemudian dikembangkan, tidak serta-merta mengikuti Ahmad Dahlan sebagai pendiri begitu kan ya? Ya bisa jadi begitu. Memang kalau kita melihat pemikiran Ahmad Dahlan ini kan sangat menginspirasi ya. Memang sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya bisa jadi oleh warga Muhammadiyah dijadikan sebagai sosok inspirator kan gitu. Dan memang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kan memberikan gagasan-gagasan yang luar biasa yang melintasi zaman itu. Dan saat ini oleh Muhammadiyah semangat itu kan masih dipakai itu. Bagaimana waktu itu Ahmad Dahlan sudah berpikir meluruskan arah kiblat dan sebagainya itu sangat melintasi zaman. Bagaimana membentuk kepanitiaan zakat gitu ya.
Dan di era sekarang ini terus kemudian muncul banyak lembaga zakat di era modern saat ini, itu pemikiran yang melintasi zaman. Dan itu semangat itu masih dipakai oleh warga Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebagai sosok inspiratornya warga Muhammadiyah, dan dia ya sebagai semangat dalam bermuhammadiyahnya itu banyak mengambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Jadi memang luar biasanya mungkin itu ya. Maksudnya tadi dari penjelasannya, kalau zaman itu memang orang tidak akan terpikirkan membikin tadi lembaga zakat seperti itu. Kemudian bahkan menggeser arah kiblat begitu saja, hal yang sangat kalau sekarang mungkin bisa dibilang, bahkan dulu dibilang kafir begitu ya, mendirikan rumah sakit itu. Kalau sekarang memang pola pikir sekarang melihat itu ya biasa saja, tetapi kalau waktu itu melihat kondisinya memang mungkin kalau diibaratkan dengan saat ini, saya nggak tahu ada terobosan dari ustadz apa yang kemudian saat ini kita ngomong ustadz itu mungkin kafir itu. Allahu a'lam bishawab, seperti itu ya. Tapi sebagai sosok yang idenya sangat brilian. Terus tadi yang menyinggung mengenai tadi Ustadz menjelaskan ya Muhammadiyah kembali kepada sumber primer ya, bukan sumber sekunder kalau dalam akademis. Teknisnya seperti apa? Maksudnya orang selalu bilang bahwasanya kita ini berjarak sangat jauh dengan Rasulullah, waktunya ya 14 abad, dan proses penggalian keilmuan Islam itu melalui proses yang ibaratnya mungkin estafet ya. Jadi dari saya ya, kemudian dari sebelum saya berarti guru saya dari sebelum guru saya berarti dari sebelum, artinya dari generasi selanjutnya sebelumnya sampai ke Rasulullah. Nah sementara Muhammadiyah ini kok gaya, maksudnya berusaha mencari sumber primer langsung ke Rasulullah. Nah itu seperti apa gampangnya menjelaskan itu? Begini, yang pertama kita sepakati ya bahwa sumber primer itu adalah Al-Quran dan Sunnah Makbulah gitu. Nah Al-Quran sendiri dari sejak turunnya sampai sekarang kan kita meyakini bahwa tidak terjadi perubahan gitu, sehingga sangat mudah sekali gitu ya untuk mengambil Al-Quran sebagai sumber primer gitu, karena tidak ada perubahan dan sebagainya. Yang kedua, sumber yang kedua adalah Sunnah Makbulah. Makbulah itu artinya dia diterima ya. Kalau dulu itu sebelum ada perubahan namanya Sunnah Sohihah gitu. Tapi ternyata yang sohih begitu. Ya, yang sohih gitu. Tapi ternyata sunnah yang bisa dipakai tidak hanya sohih itu. Hasan pun itu nanti bisa, kualitas dengan hasan pun bisa dipakai. Bahkan nanti ada sohih lidatihi dan sohih li ghairihi, ada hasan lidati dan hasan li ghairi dan lain sebagainya, itu pun bisa dipakai. Nah maka dalam mengambil sumber hukum yang kedua ini yang berkaitan dengan sunnah ini, memang tidak, Muhammadiyah saya lihat tidak serta-merta asal mengambil begitu saja. Tetapi kan di dalam kajian hadis itu kan sudah ada ilmu-ilmu hadis. Ilmu hadis itu yang merumuskan bagaimana hadis itu bisa dipakai atau tidak dipakai. Nah saya kira dua patokan itu yang bisa dipakai kan gitu. Yang selanjutnya tentu saja tidak serta-merta bahwa Al-Quran dan hadis itu langsung diambil begitu saja, tidak. Tetapi dalam memahami Al-Quran dan hadis pun itu sudah ada metode-metodenya. Ya, ada metode-metode yang kalau kita bahas ini bisa panjang kan gitu. Mungkin lain kesempatan. Ya, mungkin lain kesempatan kita bahas ini. Ada metode-metodenya, tidak hanya dilihat dari teksnya semata, tapi dilihat bisa jadi melihat tentang konteksnya. Maka teks dan konteks itu menjadi penting dalam mengambil hukum itu kan itu. Sehingga apa? Sehingga Muhammadiyah bukan gaya, tapi menurut saya Muhammadiyah justru yang menunjukkan bagaimana dalam berhukum itu yang sebagaimana mestinya ya seperti itu.
yang menjadikan rujukan utama atau sumber primernya itu ya betul-betul menjadi ya sumber utama. Bukan misalkan begini, ada pendapat ulama A dan sebagainya. Nah, kadang orang itu menganggap pendapatnya ulama ini sebagai sesuatu yang final. Ya, suatu hukum yang final sehingga harus diikuti dan sebagainya. Tapi Muhammadiyah mencoba apa? Mencoba untuk mengambil yang lebih mendasar lagi. Tapi kalau misalkan ada pendapat dari seorang atau dari ulama itu dan pendapatnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya pendapat ulama itu tetap dijadikan sebagai salah satu dari rujukan atau pertimbangan dalam mengambil sebuah hukum itu. Jadi intinya tidak ikut saklek gitu ya dengan pendapat tertentu, tapi ada usaha untuk sakjane Rasulullah dulu seperti apa begitu ya? Ya, jadi pengen berusaha menangkap apa maksud sebenarnya. Nah, apa maksud sebenarnya dari sumber hukum itu, dari Al-Quran atau hadis itu. Jadi maka harus dilakukan seperti itu. Ya. Terus berkaitan dengan itu, kita kan sering mendengar istilah ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang sekarang cukup populer itu ya yang sunnah gitu. Kita melakukan sesuatu yang kemudian nyunah sesuai contoh Rasulullah, sunnah Rasulullah dan seterusnya. Nah, itu bagaimana sebenarnya Muhammadiyah itu sendiri melihat itu? Ini kacamata saya ya, dari kacamata aktivis Muhammadiyah di kampung kan gitu ya. Kalau nanti aktivis Muhammadiyah di level yang lebih tinggi, saya kira akan bisa memberikan penjelasan yang lebih rigid dan lebih komplit ya gitu. Jadi sunnah itu menurut saya begini. Memang kalau dari definisi sunnah itu sendiri gitu ya, itu orang sering menyamakan dengan definisi hadis. Jadi hadis maupun sunnah itu definisinya adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, ucapan ataupun yang didiamkannya. Itu kan sunnah. Meskipun definisi umum ya. Iya, masih umum. Kalau kita kaji lebih mendalam tentang sunnah sendiri, ternyata ulama ahli hadis dengan ahli fikih pun itu berbeda dalam memberikan definisi sunnah kan itu. Dan dari hasil ini pun nanti implikasinya juga berbeda. Nah, sedangkan ahli usul fikih, kalau definisi yang pertama tadi itu adalah lebih banyak didefinisikan oleh ahli hadis ya. Tapi para ahli usul fikih itu mendefinisikan bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau tugas Nabi Muhammad di dunia ini sebagai rasul gitu ya. Jadi ada suatu riwayat ya, itu ketika Nabi Muhammad itu sedang bertemu dengan para petani kurma ya. Itu kemudian Nabi mengatakan, jangan begini dalam bertani kurma, tapi beginilah. Ada yang mengatakan Nabi mengajarkan konsep stek dan lain sebagainya itu. Tapi singkat cerita di akhir panen itu ternyata malah gagal panen gitu ya. Artinya rekomendasinya Nabi waktu itu membuat gagal panen. Ya, kurma. Disinyalir itu membuat gagal panen seperti itu. Kemudian para petani itu melakukan konfirmasi ke Nabi. Nabi, ini kok kita gagal panen? Sebenarnya itu adalah pendapatmu secara pribadi atau wahyu dalam itu. Maka jawaban Nabi itu sangat menarik sekali. Kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum itu. Kamu adalah lebih mengetahui urusanmu kan itu, duniamu sendiri daripada aku gitu. Ya, petani kurma sebenarnya dia lebih tahu tentang urusan perkurmaan daripada Nabi yang bukan petani kurma basicnya. Bukan petani kurma. Nah, ini dari sini kan kita dapat memahami juga ya bahwa sebenarnya ya bahwa itu bukan wilayah kenabian. Soal itu kan bukan wilayah kenabian, sehingga para ahli usul fikih itu membedakan juga bahwa yang dimaksud sunnah itu adalah sunnah dalam rangka ya Nabi sebagai Rasul, bukan Nabi sebagai manusia yang hidup pada budaya tertentu, bukan Nabi yang hidup pada dalam masa konteks waktu itu. Iya, bukan itu, tapi adalah
Nabi sebagai Rasul kan itu. Ya, berarti kurang lebih membedakan antara peran Nabi sebagai Rasul dan bahasanya dan Nabi sebagai manusia biasa begitu ya, Tat? Ya bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi artinya tidak hasil akhirnya tadi karena perbedaan pendapat itu mengakibatkan ya tidak serta-merta apa yang semua dilakukan Rasulullah begitu ya, tetapi mencoba memilah mana yang kemudian memang sebagai masalah keduniawian, artinya manusia-manusia yang lebih tahu, apalagi mungkin zaman sekarang yang sudah sangat maju dan sangat berkembang ya, pemikiran-pemikiran baru tentu sangat dibutuhkan untuk itu. Iya, dan implikasinya nanti berbeda dari dua hal tadi ya, yang memahami bahwa ya hadis itu atau sunnah itu apapun yang diucapkan Nabi, dilakukan Nabi, didiamkan Nabi, dengan itu berbeda. Misalkan contoh kasus ya, kita berikan contoh kasus itu. Yang pertama, orang yang berpendapat bahwa sunnah itu adalah pasti adalah apapun yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi itu ya dia menganggap, misalkan contohnya dalam contoh pakaian itu, maka apa yang dilakukan, cara berpakaian Nabi dan sebagainya ya itu adalah sunnah. Nah, dalam tataran definisi ya bisa dikatakan benar gitu, tapi dalam definisi tataran yang lain itu belum tentu tepat juga. Sehingga dalam di sini kan pada era kekinian gitu ya, itu kan terjadi friksi juga karena hal tadi kan, perbedaan itu persepsi tadi ya. Ada yang mengatakan bahwa pakaian itu yang sunnah ya seperti apa yang dipakai oleh seidentik mungkin dengan Rasulullah, sehingga yang tidak pakai baju misalkan gamis dan sebagainya, wah itu nggak nyunnah itu dan sebagainya. Nah, tapi yang lain berpikir tidak seperti itu, bahwa berpakaian itu prinsipnya secara hukum apa? Menutup aurat kan itu. Selama auratnya tertutup gitu ya, auratnya tertutup dan pakaiannya itu ya wajar gitu ya, nah, tidak berlebihan dan sebagainya, maka itu ya sudah, itu bisa dianggap sebagai pakaian yang islami. Nah, kadang-kadang masyarakat kan terbentur itu, dikatakan islami atau tidak kan karena tadi ya tidak, pakaiannya tidak sesuai dengan Rasulullah gitu. Padahal yang satu berpikir gitu bahwa ya fungsi pakaian adalah menutup aurat dan sebagainya. Itu terjadi benturan di masalah seperti itu. Padahal itu tidak perlu dibenturkan juga gitu, karena semuanya menurut saya ya benar. Bagi yang ingin memakai gamis atau seidentik mungkin dengan Rasulullah, ya itu boleh-boleh saja, silahkan gitu ya. Tapi jangan sampai menyalahkan orang yang tidak berpakaian seperti itu, berarti itu tidak sesuai Rasulullah, tidak islami kan gitu, tidak islami itu. Atau yang sebaliknya ya, jangan berpikir kalau orang yang pakai gamis berarti dia kolot dan sebagainya, ya jangan berpikir seperti artinya itu. Tetap saja itu pendapat ya. Dan itu saya kira juga cukup mendasar ya pendapat itu, maksudnya melihat jadi perbedaan percabangan memahami sunnah tadi. Iya. Ya. Tadi selanjutnya juga disinggung mengenai Islam Muhammadiyah itu tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri ya. Itu gimana ya? Kalau kita bicara orang, pasti dia juga, apakah dia juga bisa dikatakan merasa dirinya itu ekstrem kiri? Maksudnya pasti biasanya kan kelompok tertentu juga mengklaim bahwa ya dia berada di tengah-tengah lah, paling tidak ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Nah, itu seperti apa menjelaskan itu? Artinya siapa yang ekstrem kiri dan ekstrem kanan itu seperti apa? Dan kenapa harus ada pertengahan begitu? Ya, kembali ke definisinya yang ini ya. Jadi kalau ekstrem kanan itu apa? Secara definisinya ekstrem kanan itu selalu diidentikan dengan radikalisme gitu ya. Kenapa kok bisa radikalisme itu? Kok bisa terjadi radikalisme? Karena disinyalir itu adanya pemahaman
secara tekstual ya terhadap sumber-sumber agama. Jadi misalkan dikatakan sumber agama mengatakan perangilah orang-orang kafir dan sebagainya, tanpa melihat konteks itu kemudian diperangi terus mengibarkan bendera permusuhan dan sebagainya, ya, itu kemudian tuh radikalisme identik dengan ekstrem kanan. Sedangkan ekstrem kiri itu biasanya diidentikan dengan orang beragama tetapi dia meninggalkan sumber-sumber pokok agama tadi. Jadi dia beragama dengan ro'yunya, dia dengan akal pikirannya, dengan meninggalkan tadi. Nah, bagaimana dengan yang wasaton, yang moderat? Ya, yang moderat itu adalah ya seperti Muhammadiyah ini, ya dia tidak memahami sumber agama itu tidak tekstualis banget gitu ya, kecuali dalam urusan akidah dan ibadah. Nah itu. Nah kalau dalam urusan muamalah sangat dinamis ini. Nah kemudian Muhammadiyah juga mengambil memposisikan akal itu dengan sebagaimana mestinya. Maka nanti pendekatan dalam Muhammadiyah itu nanti kita akan mengenal, dan Muhammadiyah memakai juga pendekatan ini yang namanya pendekatan burhani, pendekatan irfani, dan pendekatan satu lagi burhani, irfani, dan bayani. Nah di situ Muhammadiyah dipakai. Nah burhani itu adalah pendekatan bahasa saya ya, untuk lebih memudahkan itu dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi agama itu juga bisa dikaji dari ilmu pengetahuan gitu. Kemudian bayani itu ya dari teks-teks yang ada itu. Kemudian dari irfani itu dari intuisi atau pengalaman spiritualitas manusia sendiri. Sehingga dalam paham agama Muhammadiyah itu ya dia tidak sangat tekstualis itu tidak, tapi juga tidak sangat ro'yu sekali ya. Jadi hanya mengedepankan akal saja tidak itu. Sehingga disinilah moderat itu yang saya maksud adalah di sini dalam paham keagamaannya gitu. Iya. Jadi tadi disinggung kalau mengenai persoalan ibadah dan akidah tentu harus sesuai Rasulullah tadi disinggung ya. Iya. Ini boleh jadi alasan kenapa ketika persoalan ibadah, misal taraweh kan Muhammadiyah 11 rakaat, 8 rakaat dan 3 witir, 4-4-3 dan 2-2-2 sebenarnya ya. Sementara yang lain mungkin ada yang 23 seperti itu. Apakah itu juga seperti itu? Artinya berarti dalam urusan ibadah yang seperti itu mencoba seplek mungkin dengan Rasul, atau penjelasannya gimana, Tat? Iya betul. Jadi dalam urusan ibadah terutama dan akidah itu Muhammadiyah ya sebagaimana mungkin identik dengan Nabi, karena di beberapa hadis juga dikatakan, misalkan dalam hal salat tuh, shollu kama ra'aitumuni usolli, itu salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kan Kanjeng Nabi kan mengatakan seperti itu. Artinya memang dalam urusan ibadah sebagainya kita harus sesuai dengan Kanjeng Nabi. Dan karena Muhammadiyah tadi ya saya mengatakan sebagai organisasi yang otentik ya, dalam mengambil hukum itu otentik, maka dalam urusan ibadah terutama ini misalkan tadi sholat tarawih dan sebagainya, Muhammadiyah kenapa memakai yang jumlah rakaatnya 11 kan itu karena memang menurut berdasarkan penelitian hadis itu memang tidak ditemukan bahwa Rasulullah itu pernah melakukan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Nah sehingga Muhammadiyah mengambil 11 itu karena ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau orang lain melakukan itu lebih dari 11 rakaat ada, ya silahkan. Tapi dalam urusan ibadah tetap kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Gitu. Jadi ketika orang ada yang ngomongi, iya loh sahabat itu sholatnya seperti ini, terus kemudian Muhammadiyah itu gampangnya saya pengen yang Rasulullah dulu seperti apa gitu ya. Yang dikasih wahyu kan Rasulullah, bukan sahabat. Iya gak? Yang menjadi utusan Allah siapa? Muhammad kan, bukan sahabat. Maka ya dalam hal itu ya contoh Muhammad, bukan yang lainnya. Kalau tadi berkaitan dengan ibadah, maksudnya ibadah kipi, maksudnya
Ya, Islam kan mengenal sebenarnya semua yang kita lakukan di dunia itu ibadah. Ya. Oke. Tetapi ya sebenarnya saya makan pun sebenarnya kalau diniatkan dengan ibadah ya menjadi ibadah, insya Allah. Bekerja pun juga ibadah. Nah itu gimana tadi kaitannya sama? Ya, karena pembahasannya di ibadah itu nanti dibagi ya, ibadah khas dan ibadah ham. Nah, ibadah khas itu ibadah khusus. Nah, ibadah khusus itu adalah ibadah yang tata caranya sudah diajarkan, ditentukan oleh Rasulullah dan Allah, kan itu. Sedangkan rinciannya, rinciannya, pelaksanaannya, ya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sholat, puasa, terus haji, zakat dan sebagainya. Nah, itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ada lagi ibadah am atau ibadah umum. Nah, ibadah umum itu adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam rangka yang mendapatkan keridhaan dari Allah, maka itu dianggap sebagai ibadah umum dan diberi pahala juga. Jadi misalkan mau makan itu berdoa ya, niat makan karena mencari keridhaan Allah dan sebagainya, itu juga dianggap sebagai ibadah dan diganjar pahala. Nah, sebenarnya di sini ini juga ingin saya tekankan itu, cara hukumnya kan diperbolehkan sholat di rumah, kan itu. Begitu juga kan sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan jika terdapat sesuatu kan boleh diganti dengan sholat zuhur. Nah, itu agama memberikan alternatif. Tetapi tadi dalam hal pasar misalnya, nah dalam pasar ini juga harus kita lebih jeli lagi. Kalau ke pasar sekedar jalan-jalan, ya itu tentu saja juga tidak boleh kan gitu. Tapi kalau ke pasarnya itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dia adalah salah satu satu-satunya pekerjaan dia itu berdagang di pasar sebenarnya, sehingga kalau dia tidak pergi ke pasar kemudian dia itu tidak mendapatkan penghasilan dan bisa berakibat tidak bisa makan dan sebagainya, maka pergi ke pasar itu dia adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dalam hal agama itu juga masih diperbolehkan, karena kalau kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, gitu ya, terus kemudian dia sakit karena tidak bisa makan dan bisa meninggal, nah ini justru juga malah bertentangan dengan agama itu sendiri. Maka yang urusan dunia tadi kalau ada alternatif lain memang disarankan ya untuk tidak melakukan aktivitas ya ke pasar dan sebagainya. Tapi kalau itu semata-mata satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya tidak apa-apa, tapi tetap harus dilakukan secara hati-hati gitu. Ya. Jadi prinsipnya mungkin agama itu sebenarnya mudah ya, Tat? Iya. Ada alternatif ya, tidak harus seperti ini, dan tentu saja Rasulullah memberikan contoh itu juga tidak pengen memberatkan umatnya begitu. Iya, kalau kita cermati sebenarnya ya agama itu mudah dan menggembirakan, kan itu. Tapi terkadang orang yang beragamanya itu sendiri ya, kadang mereka beragama itu bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi berdasarkan pada rutinitas atau kebiasaan. Jadi dia menganggap bahwa yang dilakukan itu biasanya seperti itu, sehingga itu ya sudah hukum sakleknya kayak gitu. Jadi ketika seolah-olah harus seperti itu. Seolah seperti itu. Kalau terjadi di luar yang seperti itu, ya ini kok ada sesuatu yang aneh. Padahal dari sisi keilmuan itu sebenarnya bisa bisa dibenarkan kan itu. Ya. Berarti dalam hal ini Muhammadiyah apakah tidak cukup yakin dengan dalam tanda kutip tidak cukup yakin dengan Allah? Maksudnya begini, ketika kita beribadah, insya Allah kita berzikir dan seterusnya di masjid, insya Allah COVID akan kalah begitu. Nah, kok kayak nggak yakin gitu? Bukan nggak yakin sebenarnya ya, tapi cenderung kepada tadi bahwa di Muhammadiyah itu pendekatannya itu ada pendekatan bayani, burhani dan irfani. Ini dari sisi irfani, dari sisi burhani, ilmu pengetahuan bahwa virus itu ya bisa tertular karena berkerumun kan itu, dan sangat mudah terjadi penularannya kan di situ, sehingga Muhammadiyah bukan kok kemudian tidak percaya kepada Allah gitu ya.
berdoa saja di masjid nanti tidak seperti itu. Justru Muhammadiyah itu melakukan langkah-langkah preventif. Ya, dalam beragama itu dia memberikan langkah-langkah preventif supaya tidak tertular. Nah sekarang kan semuanya berjalan secara logis kan, bahwa virus itu dia bisa tertular karena ya berkerumun dan sebagainya. Nah sebenarnya kisah ini dapat kita tarik ke zaman sahabat ya, kan pernah kan ketika itu Umar bin Khattab itu memarah-marahi orang ketika orang itu dia kerjaannya hanya beribadah saja di dalam masjid itu, sehingga Umar datang marah-marah itu. Nah orang yang beribadah dalam masjid itu tujuannya untuk apa? Ternyata tujuannya dia ingin berdoa kepada Allah secara terus-menerus supaya diberi harta yang banyak. Kata Umar apa? Nah, ini bagus banget ini pertanyaan Umar ini. Kata Umar, kalau kamu beribadah, menghabiskan waktumu beribadah di situ, apa kemudian Allah akan mendatangkan hujan emas dari langit? Nah, jadi maksudnya bahwa usaha-usaha secara rasional, secara logis, secara ilmu pengetahuan itu di dalam agama itu dibenarkan. Bukan berarti semuanya harus bersifat batiniah saja, nanti berdoa selesai dan sebagainya. Misalkan kita masuk angin tuh, apakah selesai dengan berdoa? Enggak juga kan? Masih ada ikhtiar-ikhtiar untuk ngeroi, ya, minum obat dan sebagainya. Apakah kemudian kalau kita kaitkan dengan COVID sekarang, kenapa malah menjauh dari masjid dan sebagainya? Nah justru nanti kalau kita berkerumun, kita tidak tahu orang-orang yang datang ke masjid itu siapa saja, dari mana saja, habis ketemu siapa dan sebagainya, justru itu berpotensi terhadap penularan. Dan karena membahayakan, itu malah justru bertentangan dengan agama kan itu. Nah maka harus dilakukan upaya-upaya secara ilmu pengetahuan ya, secara logis gitu ya, dan itu dibenarkan oleh agama. Ya. Oke. Saya kira dari pembicaraan ini cukup bisa memberikan gambaran kepada saya sendiri dan kita semua perihal bagaimana Muhammadiyah memandang agama ya, atau paham agama dalam Muhammadiyah, bukan agama Muhammadiyah ya, tapi agama dalam pandangan Muhammadiyah, tentang bagaimana saya kira benang merahnya adalah memberikan proporsi yang tepat antara urusan wahyu dan juga akal pikiran gitu ya, dan juga bagaimana perihal hubungan kita dengan urusan dunia dan hubungan kita dengan urusan akhirat, artinya proporsional antara dunia dan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Saya kira itu dulu Tat. Oke. Untuk obrolan kita kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap tonton acara ini selanjutnya. Mungkin nanti akan ada pembicaraan-pembicaraan lain yang insya Allah menarik. Mungkin biar kayak YouTuber yang lain, jangan lupa subscribe, like dan komen dan share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.